saya sekarang mau pulang ke Jampit ya, di kawasan Kecamatan Ijen. Dulu kecamatannya namanya Sempol, tapi lokasinya sama, yaitu itu aja, cuma berubah nama ya. Ini saya pagi sekali berangkat guys. Ini jamnya cocok, tertera di layar jam 6.28. Jalanan masih sepi di daerah Kelabang. Ini saya sudah memasuki Kecamatan Sukosari ya. Ini wilayah Sukosari. Sebentar lagi kalau sudah sampai pasar. Setelah pasar itu ada lapangan yang biasanya ramai truk tronton untuk mengangkut material yang akan menuju ke kawasan Kawah Hurung untuk keperluan Medco Energi yang lagi mengeksplorasi geothermal. Ya, sebentar lagi ya, ini pasarnya guys ya. Pasarnya sepi sekali, tidak seperti biasanya, mungkin karena ini bulan Ramadan. Biasanya ini sampai nutup jalan. Ya, di depan ini guys lah, daerah ini biasanya ramai. Ini kok tidak ada truk ini, entah sekarang diliburkan atau gimana, tidak tahu ya. Di daerah situ truknya biasanya parkir di daerah sana. Truknya bukan truk biasa ya, tapi truk tronton itu yang rodanya banyak, itu yang panjang, bukan truk-truk biasa. Jadi butuh pengawalan untuk lewat. Ini saya lagi mengikuti truk ya guys ya. Ternyata truk ini bawa keranjang yang amat panjang kayak gitu. Ini biasanya mau ngangkut kubis ini. Jadi dari bawah, maksudnya dari dataran rendah, bawa pekerja untuk yang nebang kubis sekaligus dengan alat pemikulnya yang berupa keranjang panjang-panjang ini. Nanti kalau sudah selesai panennya ya, truk ini turun lagi dengan mengangkut hasil panennya, panen kubis. Itu pekerjanya ikut lagi guys, karena memang daerah asalnya itu bukan di daerah dataran tinggi sana, tapi memang dari dataran rendah sini. Ini truknya biasanya ngangkutnya itu tonasenya dibatasi paling full itu antara 6 sampai 6,5 ton. Tidak seperti truk-truk yang ada di bawah, yang di dataran rendah, yang jalannya enak. Ini masalahnya naik turunnya begitu curam. Jadi juga diperhitungkan kekuatan mesin untuk mengangkut hasil panen tersebut, apapun itu komoditinya. Ini saya sudah nyampe di daerah Sempol yang beberapa waktu yang lalu ini sempat viral ya karena banjir. Ini masih ada sisa-sisa debunya ini. Ini saya sudah melewati pertigaan kalau mau ke kawasan Belawan ya. Di sebelah kiri ini nampak ada pipa yang cukup besar, kurang lebih 6 dem, dan itu pun bukan satu tapi dua. Ini tak lain adalah saluran air guys ya, yang dari Belawan, sumbernya ambil di Belawan, yang dipompa menuju geothermal yang ada di kawasan Kawah Hurung. Ini pipa sepanjang ini yaitu pompanya bukan cuma satu, tapi kurang lebih ada 3 apa 4 itu pompanya. Jadi mungkin itu agar pompanya itu tidak berat, jadi di tiap titik sekian kilo ada pompa, sekian kilo lagi ada pompa lagi, jadi beruntun pompanya itu. Mungkin kalau cuma satu di hulu itu amat berat sekali. Selain berat sekali, beban yang dialami oleh pompa ya.
dan juga tekanan di dalam pipa itu tambah ujung itu kan tambah berat guys, apalagi paling hilir. Kalau di hulunya yang jelas tidak begitu berat. Jadi kalau dibagi menjadi 3 atau 4 segmen, jadi sampai segmen tersebut tekanannya sudah akan terlalu berat, yang dialami pipa turun lagi. Karena apa? Karena dihisap oleh pompa berikutnya. Ini pompanya kan disambung secara seri, dari hulu ke hilir itu disambung secara seri, bukan secara paralel sepanjang pipa ini. Untuk mengetahui lebih jelas ya guys ya, bagaimana cara kerja energi listrik yang dihasilkan dari geothermal, dapat dilihat di link channel YouTube yang membahas hal ini secara luas ya, secara mendalam. Saya sajikan di deskripsi video ini. Oke guys, sekarang sudah nyampe ya. Saya sudah nyampe ke pertigaan mau ke Kawah Wurung. Ini ada plakatnya, ini ada tulisannya kalau ke Kawah Ijen terus, dan Kalipahit kalau ke Kawah Wurung itu belok kanan. Ini pertigaannya. Saya akan menghitung jarak dari pertigaan ini menuju Kawah Wurung. Saya nolkan dulu yang namanya speedometer dan odometer ini. Sekarang jam sekian ya, jam 7:57. Ini jalannya setelah belok kanan ya, ini diperlebar, ini di pertigaannya diperlebar. Jadi mungkin, tapi pasti agar truk-truk tronton yang saya sebutkan tadi yang begitu panjang di belokan tersebut tidak kesulitan untuk belok kanan di areal tersebut ya. Ini guys, oh tadi kalau pipanya ada di sebelah kiri ya, sekarang ada di sebelah kanan jalan ini. Ini kanan kiri tak lain adalah kebun kopi. Jalannya sudah mengalami pelebaran juga, tapi sedikit, tidak seberapa, dan juga diperhalus. Ini dulu pengerjaannya memakai guys, pakai alat berat ini. Ya ini pompanya ini. Ini ada 2 diesel di sini, ini yang untuk memompa ini, dan juga ada penjaganya tuh. Ya ini jalannya sudah enak, tidak kayak dulunya ya. Biasanya di sini gronjal. Ini sudah lumayan, dan ini pun sudah dicor. Kalau ada tanjakan dicor, mungkin karena untuk menghindari longsor ya, bukan aspal lagi, ini coran ini ya. Ini Salipan kayaknya mobilnya punyanya proyek gitu, mungkin para staf atau tenaga kerja yang lain.
Ini di depan ini ada jalan baru ya yang menuju ke kanan, itu juga ke proyek geothermal, tapi saya ngikuti yang ini, yang biasanya ini jalurnya nanti langsung masuk ke Cora Macan dan langsung menuju Kawah Wurung. Di sana pun juga ada proyek geothermal, jadi ini bukan satu titik geothermalnya guys. Proyek geothermalnya mungkin ada sekitar 2 atau 3 ya, atau berapa enggak tahu saya ya. Ini sudah hampir ya, ini sudah memasuki perkampungan yang namanya Cora Macan. Sampai di depan sana nanti belok kiri, ya di depan ini belok kiri. Bayangkan kalau truknya masuk di sini, mungkin memenuhi jalan ini, yang lain tidak bisa jalan ini. Tapi tidak tahu lagi ya, soalnya saya tidak pernah menyaksikan ketika truk itu berada di areal ini. Tahunya masih ada di parkiran di Sukosari atau sudah ada di areal pengeboran geothermal. Ini nanjak jalannya ini guys. Biasanya kalau dulunya masih belum diaspal, mobil mengalami kesulitan naik di sini kalau mobilnya itu terlalu ringan. Jadi rodanya yang di belakang itu munyer, motor itu tidak bisa jalan karena jalannya berpasir. Tapi ini sudah enak jalannya ini, oke banget ini. Yang saya tidak bisa bayangkan guys ya, andai kata itu terjadi kebocoran gas maksudnya di daerah pengeboran tersebut, kira-kira itu dampaknya bagaimana gitu terhadap penduduk sekitar. Masalahnya ini dekat sekali dengan pemukiman warga, ini dekat sekali yang Cora Macan ini. Kalau lain-lainnya, kalau ke daerah barat itu ada Jampit, ya ke timur ya ini Cora Macan, ke utara itu ke Sempol. Jadi kalau namanya gas itu asapnya kan ikut angin, ikut arah angin. Saya nggak bisa bayangkan itu, soalnya katanya sih ini gasnya ini beracun, apa kandungan H2S apa-apa gitu. Ini di sebelah kanan jalan dari saya mengendarai sepeda ada tanaman kentang ya, bagus sekali ini. Ya inilah komoditinya orang-orang sini guys. Ada kentang, ada wortel, ada kubis, ada kubis. Pokoknya ya tanaman-tanaman tinggi lah. Itu kayaknya truk barusan yang lewat itu ngangkut kentang itu, yang untuk Indofood. Sekarang musim panen, kentang Indofood katanya orang sini, tapi aslinya itu adalah kentang kelentik yang putih, bukan kentang yang kuning yang biasanya kita konsumsi sehari-hari. Itu adalah kentang granola. Ya ini jalannya agak menanjak ini guys. Ya berpapasan dengan truk, harus ngalah dulu karena jalannya sempit. Kayaknya ngangkut kentang juga ini. Ya dilanjut. Ini di depan pintu menuju Kawah Wurung ya. Biasanya di Karcis di sini ini. Entah sekarang mungkin karena bulan puasa dan lagi musimnya ini wabah COVID-19 ini, sepi sekali. Padahal ini hari Sabtu Minggu biasanya rame di sini nih guys. Pengunjung dari luar kota, di dalam kota juga ada. Ini kalau lurus ya, lah kalau lurus di pos itu langsung menuju proyek. Saya mengambil jalan yang ke kanan,
Ini tak lain yang menuju Kampung Jampit. Wah, jalannya rusak ini. Ya maklum, bukan menuju proyek, oleh proyek tak diperbaiki. Cuma yang di proyek aja yang barusan kelihatan itu yang mulus jalannya. Ini juga tanaman kentang ini di sebelah kiri ini guys. Kentangnya bagus. Entah sudah berumur berapa bulan ini. Jadi ini sudah nyampe di Medco Energi, eksplorasi panas bumi. Jadi jaraknya waktunya cuma 10 menit 30 detik 37 detik ya. Jaraknya 4 kilo 36, jadi 4,36 kilo dari pertigaan. Kalau terus ke Kawajen, dari pertigaan jalan raya lah katakanlah, sampai di sini gak sampai 5 kilo ini ya. Ini Medco Energi guys. Marhaban ya Ramadan, ya Ramadan, marhaban syahr siyam, ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, ya Ramadan, marhaban syahr siyam, ya Ramadan. Ini jalan yang mau ke Jampit, terus ke sana. Ini di sebelah kiri juga tanaman kentang ini guys. Cuma dipagari pakai ranting ya. Ranting yang sudah lapuk ini dipagari seadanya, mungkin takut dimakan sapi ini. Ya, ini di bibir mulut Kawah Wurung ini menuju Jampit ini. Sebentar lagi berhenti dulu, langsung lanjut lagi perjalanannya. Jadi yang namanya Kawah Wurung ini ya, dikatakan Kawah Wurung mungkin mau jadi kawah tapi wurung. Kalau dulu di bawah sana itu banyak kijang, jadi ada penembak dari atas, nembak gini, yang di bawah juga ada yang jemput untuk mengambil hasil tembakan itu, hasil buruannya. Ya akhirnya seperti ini, tidak ada satupun kijang yang ada di sini, cuma adanya sapi ini, punyanya penduduk setempat. Ya begitulah orang Indonesia menyikapi alam ya. Kita di kemudian hari mungkin anak cucunya cuma dengar cerita kalau di suatu tempat itu ada yang namanya kijang atau rusa. Yuk terus Jampit.
Yang di kiri jalan ini adalah tanaman kubis yang masih kecil ya, masih belum begitu tinggi. Ya ini lagi. Jadi orang di sini tuh nanamnya selang-seling, ada yang nanam kubis, ada yang nanam kentang. Tapi masih tidak kelihatan saya yang nanam wortel ya. Biasanya wortel juga nanam orang sini ini. Ya ini tanaman kubis guys. Aduh bagus kubisnya, sudah gede tapi kayaknya belum ngekrop itu, belum jadi ya yang wungkul itu ya, yang bulat yang siap untuk dikonsumsi itu daunnya yang di tengah itu. Ini kalau sudah gini guys, ini bekasnya sudah dipanen, ini kentang sudah dipanen, yaitu ada yang panen itu. Surganya petani tanaman ketinggian ya, kayak kentang, kubis, dan juga wortel. Ini adalah kentang ya, yang baru ditanam, baru tumbuh ini. Jadi kalau baru tumbuh kayak gini guys, yang namanya kentang itu. Tanamnya tidak di dataran rata ya, binduk-binduk kayak gitu. Kalau ini kentang yang sudah agak tinggi ini, entah umur berapa ini. Asik ini kalau seperti ini, tanamannya bagus, jadi penyemprotannya itu rutin seperti ini. Jadi ini kalau jalan yang barusan dari Kawah Wurung ya, itu terus ke Jampit. Ini saya mau belok kiri, ada lahan pertanian luas di sini yang namanya Penataran. Ya belok kiri di sini, ini di depan ini. Ini di depan kok banyak orang, ada apa ini? Lagi ngerjakan. Oh ini lagi panen ini guys, lagi panen kentang ya, seperti itu. Jadi menggalinya banyak yang perempuannya, soalnya kerjanya itu lebih telaten. Kalau para prianya itu, laki-lakinya itu cuma sebagai kuli pengangkut.
Ini kubis guys, ini tanaman kubis. Kalau baru ditanam ya kayak gini nih. Wah, tanamannya rapi, lurus. Kalau seperti ini tanamnya, nanti pembersihan gulmanya tidak merepotkan. Jadi kalau kocar kacir nanamnya itu, kalau tidak lurus itu ya sulit, pembersihan gulmanya nanti sulit. Yuk kita terus. Perlu diketahui guys ya, kalau mereka-mereka yang mengerjakan lahan di sini, ya katakanlah sebagai bosnya lah, bos tanah di sini, itu sebetulnya bukan pemilik dari tanah tersebut, tapi mereka cuma merupakan akad sewa lah, itu akad sewa terhadap pemangku lahan di sini. Pemangku lahan di sini ini ada dua, yang satu itu perkebunan, yang kedua itu perhutani. Sedangkan yang saya lewati ini adalah di dalam pangkuan perhutani ini. Kok jalannya becek. Jadi mereka-mereka yang menjadi bos, yang mengolah lahan di sini, itu ada semacam pajak ya, tiap panen apa tiap tahun itu yang harus dibayarkan terhadap pemangku kuasa lahan yang ada di sini, entah itu perhutani atau perkebunan. Nah, di sini saya jalannya sering kesasar guys, bisa-bisa terus ke sana, tapi ini saya ambil jalur kanan. Barusan yang saya nyapa orang kayaknya itu pasangan suami istri ya. Biasanya di sini orang kerja itu kalau lahannya ada begitu lebar itu cuma dikerjakan berdua, suami istri toh. Kayaknya cantik barusan orangnya itu. Cantik, pakai lipstick lagi, tambah cantik. Jadi jangan dikira guys, karena di sini wilayahnya pegunungan ya terus orangnya jelek-jelek, nah juga banyak juga yang cantik-cantik di daerah sini ini. Kembali ke topik inti ini. Di sebelah kiri ini tanaman kubis kalau ini. Jadi sudah campur-campur orang nanam. Ini biasanya orang sudah nanam kentang ya, itu biasanya selang-seling ditanami kubis. Tapi ada juga yang setelah nanam kentang itu ditanami kentang lagi. Sebetulnya agak bagus seperti itu, sebab unsur haranya itu monoton yang diambil, yang diserap oleh kentang ya itu lagi. Jadi banyak membutuhkan biaya, terutama dari sisi pemupukan. Nah, ini sudah nyampe di lahan teman saya.
yang namanya Pak Eet, nama aslinya itu Pak Swajon. Ya ini tanaman kentang guys, tapi ini baru nanam ini. Ini tandon air untuk nyemprot, ambil di sini, terus diolah di dalam drum ini, terus pompanya ada di dalam, pakai pompa Sankin tapi pakai diesel. Wah, ada tungkunya ini untuk masak-masak.